Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Izinkan saya Dr. Dadi Satria MPD mempresentasikan mengenai kegiatan pengabdian yang telah kami lakukan di prodi kami. Mohon izin untuk eh, membagikan layar Bapak dan Ibu. Eh, Adapun kegiatan kami eh, termasuk dalam kategori atau skema program integrasi prodi dan nagari, yang mana kegiatan ini sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu dengan judul pelatihan gamifikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi tenaga pendidik di Nagari Malai Lima Suku Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, ini merupakan kegiatan dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Nah, baik Bapak dan Ibu, adapun anggota dari tim pengabdian ini antara lain saya sendiri Dr. Dadi Satria MPD sebagai Ketua Pengabdian, kemudian ada Dr. Nur Said MPD, Dr. Afnita MPD, Dr. Anda Ermawati Arif MPD, Yulianti Rasid MPD, Dewi Anggraini MPD, Dr. Nofra Hadi MPD, dan Dr. Dewi Safrina MPD sebagai anggota pengabdian dari dosen, dan selanjutnya ada Nur Husna Putri dan Sahara dari mahasiswa. Nah, adapun eh, permasalahan dan solusi dalam kegiatan ini, pertama, permasalahan prioritas yang menjadi acuan atau pedoman kami dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian ini. Yang pertama, siswa eh, masih cenderung memiliki motivasi belajar yang rendah dikarenakan metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru di sekolah masih cenderung konvensional. Selanjutnya, permasalahan yang kedua yakni dari faktor dari gurunya, yakni eh, keterbatasan kepiawaian dan kecakapan guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam kegiatan pembelajaran atau kompetensi digital yang masih terbatas. Dan selanjutnya, kurangnya visual dan interaktif yang sesuai dengan karakter siswa Gen Z yang berkaitan dengan bahan ajar yang masih cenderung monoton dilakukan oleh guru di proses pembelajaran di kelas. Nah, berdasarkan masalah tersebut, maka kami mencarikan solusi penerapannya, yakni pertama berupa mengadakan workshop secara intensif mengenai konsep belajar yang menyenangkan atau yang lebih dikenal dengan gamifikasi. Dan yang kedua, eh, penggunaan dari berbagai aplikasi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh guru. Yang pertama untuk desain visual itu menggunakan aplikasi Canva. Yang kedua untuk evaluasi internal itu menggunakan aplikasi Quizzes. Dan untuk permainan edukatif itu menggunakan WordWall. Nah, selanjutnya kami juga melakukan pendampingan atau praktik langsung untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian ini di lapangan. Selanjutnya, metode pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan persiapan yang dilakukan oleh tim pengabdian berupa koordinasi dengan wali nagari dan juga kepala sekolah di eh, Nagari Malai Lima Suku Timur. Dan di Nagari Malai Lima Suku ini Timur ini terdapat tiga sekolah menengah pertama dan satu sekolah menengah atas. Jadi kami eh, setelah melakukan koordinasi dengan Nagari, maka memilih SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, dan SMP Negeri 3 Batangkasan sebagai lokasi pengabdian. Nah, adapun eh, kegiatan ini dilakukan melalui workshop berupa pemaparan materi gamifikasi dan demo aplikasi yang terdiri dari Canva, Quizzes, dan WordWall ini oleh tim pengabdian di lapangan. Selanjutnya adalah kegiatan pendampingan berupa praktik mandiri terbimbing untuk pembuatan produk bahan ajar, dan kemudian dilakukan semacam evaluasi berupa pretest dan post-test untuk memonitoring keberlanjutan dan implementasi kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Dan selanjutnya adalah penyusunan laporan dan luaran kegiatan pengabdian ini. Nah, ini merupakan
data kuantitatif dari peningkatan kapasitas mitra yang telah dilakukan setelah melakukan pretest dan post-test, maka terdapat perbandingan rata-rata skor pemahaman dan keterampilan guru yang berjumlah 15 orang. 10 orang berasal dari SMP Negeri 1 Batakasan, 3 orang dari SMP 2, dan 2 orang dari SMP 3. Nah, pemilihan dari peserta ini tentu saja didasari dengan kondisi yang ada di lapangan. Berkaitan dengan jumlah guru yang terdapat di sekolah tersebut, kemudian kondisi sekolahnya. Dan ini merupakan hasil pretest. Sebelum melakukan kegiatan ini, maka hasilnya menunjukkan poin 45,8. Kemudian setelah dilakukan post-test, itu meningkat menjadi 88,5. Jadi peningkatan ini terlihat sebesar 93,2%, yang mengindikasikan bahwa indikator keberhasilan tercapai secara signifikan. Dan berikutnya Bapak dan Ibu, dampak dan pengeluaran produk yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian ini. Jadi kegiatan ini berdampak terhadap 3 sekolah mitra, yaitu SMP 1 Batangasan, SMP 2, dan SMP 3 Batangasan. Selanjutnya, eh, ini berdampak terhadap 15 guru terlebih yang telah mengikuti kegiatan pengabdian ini, berupa peningkatan kepercayaan diri dan variasi metode mengejar berbasis teknologi. Dan berikutnya Bapak dan Ibu, eh, beberapa produk yang dihasilkan ini kegiatan praktek yang dilakukan oleh 15 orang guru ini adalah bina di kegiatan penelitian. Selanjutnya, capaian atau luaran wajib dari kegiatan penelitian ini, pertama, satu buah artikel yang sudah dipublish atau eh, sudah dipublikasikan di jurnal dan Lima volume 9 nomor 5 tahun 2025 tentang peningkatan kompetensi digital itu. Ya, dan selanjutnya satu artikel lagi yang sudah statusnya berupa submit dan menuju proses review dengan topik tentang efektivitas penggunaan workflow. Nah, selain publikasi ilmiah berupa artikel yang ditampilkan di jurnal, maka kegiatan ini juga terdapat luaran berupa video kegiatan 5 menit yang diunggah melalui kanal YouTube Transmedia Informasi dan juga berita di media massa berupa publikasi berita kegiatan di media nasional. Nah, kumpulan dan saran dari kegiatan ini, pertama, program PIPN ini berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran di negara Malaya Pasifik Timur dengan target input tercapai dengan melalui peningkatan kompetensi guru dan ketersediaan bahan digital. Nah, adapun rekomendasi setelah melakukan kegiatan ini, pertama, peningkatan kapasitas internet sekolah. Karena memang eh, untuk melaksanakan pembelajaran berbasis digital secara institusional membutuhkan eh, ketersediaan dari jaringan internet yang mumpuni dan melihat data ataupun melihat kondisi di lapangan, memang salah satu hal yang menyebabkan terganggunya proses pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran dan penyusunan belajar yang dilakukan oleh guru ini adalah berkaitan dengan keterbatasan internet. Selanjutnya adalah aktivasi komunitas guru belajar guru untuk keberlanjutan dan pengertian lanjutan berupa video editing dan LM. Nah, itulah sekilas mengenai kegiatan pengabdian yang telah dilakukan oleh tim dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di melalui skema program integrasi prodi dan negeri di Nagari Malai Lima Suku Timur Kabupaten Pariaman melalui pelatihan dan integrasi. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kami kepercayaan dan juga kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan ini di lapangan. Demikian yang dapat kami presentasikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.